Indonesia diambang kehancuran, IHSG anjlok, korupsi makin parah, ekonomi tidak stabil, rakyat makin sengsara, dan pemerintah semakin menekan rakyat dengan aturan baru. Kalau ini terus dibiarkan, apakah Indonesia masih bisa bertahan hingga 2030? Atau justru kita akan menyaksikan kehancuran negeri ini di depan mata kita? Selamat datang di segmen Mindset. Pasar saham itu ibarat termometer ekonomi. Kalau IHSG turun, artinya kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia menurun. Dan lihat ini, IHSG turun ke titik terendah. Perusahaan besar bangkrut dan investor asing kabur. Kalau ekonomi anjlok, efeknya kemana-mana. Harga kebutuhan naik, pengangguran meningkat, bisnis kecil bangkrut, rakyat yang paling menderita dengan semua ini. Di saat rakyat susah, para pejabat justru berpesta pora. Proyek infrastruktur dikorupsi, bansos dikorupsi, pajak yang kita bayar masuk ke kantong mereka, sementara kita disuruh sabar dan kerja lebih keras. Goblok. Kalau korupsi terus begini, kapan Indonesia bisa maju? Semua uang yang seharusnya membangun negara malah dinikmati oleh segelintir orang. Sekarang coba lu cari kerja. Apakah gampang? Tentu tidak. Perusahaan lebih memilih tenaga kerja asing atau menggantikan manusia dengan AI. Lapangan kerja makin sedikit, tapi jumlah pengangguran terus bertambah. Bayangkan kamu sekolah bertahun-tahun, bayar mahal, tapi setelah lulus, lu pengangguran. Atau kalaupun ada, gaji kecil dan gak cukup buat hidup lu. Apakah ini yang dinamakan keadilan? Tentu tidak. Sekarang kita lihat di media sosial, banyak sekali yang berbicara RUU TNI atau rancangan undang-undang TNI yang bisa mengubah sistem negara ini. Dengan aturan baru, militer bisa lebih banyak terlibat di ranah sipil. Awalnya mungkin terdengar baik, tapi kalau disalahgunakan bisa jadi ancaman buat kebebasan kita. Kalau kekuasaan tanpa kontrol, rakyatlah yang bakal jadi korban. Apakah ini awal dari sistem yang lebih otoriter? Tulis di kolom komentar. IHSG anjlok, korupsi makin menggila, lapangan kerja menghilang, rakyat makin susah, dan aturan baru bisa mempersempit kebebasan kita. Kalau ini terus terjadi, apakah Indonesia masih bisa bertahan? Atau justru kita akan menyaksikan kehancuran Indonesia di depan mata? Tapi kita masih punya harapan. Kalau kita ingin perubahan, kita harus mulai dari diri sendiri. Cari cara untuk makin mandiri secara finansial, mulai bisnis kecil, investasi, dan pelajari skill baru. Jangan cuma diam, ikut serta dalam politik, kawal kebijakan, dan lawan korupsi. Kemudian, jangan terpecah belah, bangun komunitas, edukasi sesama, dan jangan biarkan oligarki menang. Kalau kita bersatu dan bertindak sekarang, Indonesia masih bisa diselamatkan. Mereka semua ingin kita tetap miskin, tetap bodoh, tetap lemah, tapi kita punya pilihan. Indonesia bubar 2030 atau kita bangkit dan melawan. Pilihan ada di tangan kita, ada di tangan lu. Bagikan video ini kalau kamu peduli dengan masa depan Indonesia. And semangat.